Assalamualaikum. Ya, di pekan ini saya banyak berbincang tentang waktu. Karena itu saya akhiri di akhir pekan kemarin dengan menonton film Interstellar ya. Film garapan tahun 2014 karya Christopher Nolan. Yang ya teman-teman pasti sudah ada yang sudah menontonnya ya. Ini film yang sangat direkomendasikan oleh banyak teman saya dan saya melengkapi bahasan saya tentang waktu oleh obrolan-obrolan di selama sepekan kemarin itu dengan menonton film ini dan ternyata sangat cocok karena film ini bercerita tentang perjalanan beberapa astronot ya yang keluar mencari eh, dunia lain gitu ya. Dunia tempat manusia berpijak selain di bumi itu mereka mengembara di alam semesta sana dan akhirnya terkena eh, waktu ya karena waktunya berbeda sehingga dia pulang kembali ke bumi dengan usia yang jauh lebih muda daripada anaknya. Menarik sekali, sangat ilmiah dan saintis ya. Jadi kemarin itu sebenarnya sebelum saya menonton film ini, saya sudah berbincang-bincang tentang teori relativitas waktu itu ya. Dan beberapa hal terkait itu yang intinya bagaimana variabel waktu dan saya sangat tertarik karena sebenarnya tema waktu inilah yang dulu sempat membuat saya selalu menangis ketika guru ngaji saya menceritakan tentang waktu kecil dulu ya, tentang akhirat yang abadi, tidak ada akhir. Saya dulu dari kecil itu dulu saya nggak sanggup, sampai nangis saya nggak sanggup mikirin bagaimana mungkin ada satu hal yang tidak ada selesainya gitu. Seperti apa itu, nggak kebayang. Gitu. Dan ternyata waktu itu tidak ada awal dan akhir itu kan karena ada waktu gitu. Dan waktu itu ternyata butuh ruang. Dan ternyata di sains itu di ilmu pengetahuan itu sudah sering sekali dibahas ya, tentang variabel waktu ini. Nah, di kesempatan saat ini tentu saya tidak bukan bidang saya membahas tentang teori-teori sains itu ya, teori-teori ilmu alam itu yang saya tidak punya kapasitas itu. Saya justru teringat satu puisi saya yang saya tulis di awal tahun 2020, awal tahun lalu, yang ikut saya kumpulkan, masukkan dalam buku antologi saya, buku saya yang kedua ya. Buku saya yang kedua yaitu Hidung Para Pencari. Ada satu puisi judulnya Kita Hanya. Saya bacakan saja. Kita hanya, kita rebah dan menyerah, pasrah pada permainan waktu, terseret arus darah, gegas beranjak, menutup pintu. Kita takluk oleh semesta, perlahan melemah, muda, menyala, lalu tua renta. Tanpa cinta, kita remah sia-sia. Kita hanya dua tatapan saling dekap, membaca mata, ciduk makna dari telaga, menyalakan pelita, teguk hikmah, sembuhkan dahaga. Kita, dua wajah, saling basuh, jelaga. Mundilan 29 Januari 2020. Puisi yang saya tuliskan di tahun lalu, tapi ketika saya baca ulang dan dalam suasana yang seperti di pekan ini yang tadi saya ceritakan, saya banyak belajar tentang waktu dan diakhiri dengan menonton film Interstellar gitu ya. Kayaknya cocok gitu ya. Wah ternyata memang sebenarnya ini kan proses kita menyerah kepada permainan waktu. Jadi kita ini ada di dalam lingkaran waktu yang tidak bisa kita hentikan. Sehingga ya kita terseret.
Misalnya kita hanya bergerak saja di tengah dalam ruang dan waktu itu kita bergerak mencari hikmah. Muda menyala, lalu tua renta. Terus saya tambahkan tanpa cinta kita remah sia-sia. Di sini ada variabel lain yaitu variabel cinta, variabel rasa. Saya teringat betul bagaimana dulu almarhum bapak saya selalu mengatakan ketika bicara tentang Islam, agama, maka dia mengatakan din syu'ur, agama ini, Islam ini adalah ad-din, di agama, aturan, penataan hidup, asyu'ur, dengan rasa. Karena bapak saya ini seorang santri dan dia sering diustadkan ya di awal-awal itu, tapi dia lebih nyaman disebut budayawan, jadi orang seni ya. Jadi dia main di wilayah-wilayah rasa. Rasanya benar banget. Variabel rasa inilah yang membuat hidup kita menjadi tidak sia-sia. Selama kita hanya kaku tanpa rasa itu, ya, sia-sia. Begitulah sebenarnya perjalanan hidup kita. Ketika bahkan nanti ngomongin rasa pun, hati-hati betul. Rasa ini tiba-tiba bisa tercebur di wilayah yang nista, gitu, yang menjadi tidak bermakna, gitu, menjadi masalah gitu. Jadi mungkin ini teman-teman yang masih muda-muda, masa-masa apa tuh namanya? Ini kan Februari juga ya. Masa-masa merah muda gitu ya. Banyak sekali cinta-cinta yang akhirnya tidak bermakna, gitu. Rasa cinta yang akhirnya menjadi sesuatu yang masalah, menjadi beban gitu. Contoh sederhana, seorang jatuh cinta, akhirnya orang tua tidak setuju, ya. Terus menjadi berseteru dengan orang tua sendiri, ya ini masalah kan. Atau banyaklah cinta-cintaan yang kalau kita nonton film, baca buku cerita, itu banyak cinta-cinta yang ternyata masalahnya ada di situ. Semua dari masalah cinta. Bahkan drama-drama Korea isinya kan banyak masalah cinta aja gitu. Dan sebenarnya inilah yang membuat kita itu punya makna, tapi ini juga lah yang membuat kita sia-sia gitu. Jadi sebenarnya cinta ini mesti kita kelola dengan pas gitu. Demikian juga tentang aturan yang ada di muka bumi ini. Makanya ketika saya tadi membuka dengan kita rebah dan menyerah, jadi sebenarnya kita ini adalah proses yang cara kita bertahan itu adalah dengan tetap dalam batas-batas semenjana. Jadi ada batasan-batasan yang tidak kita langgar, itu membuat kita itu nyaman. Marka jalanan itu selama kita mengikuti tata tertib lalu lintas, kita itu nyaman gitu. Kita ini cerita kemarin, ada seorang teman yang dalam perjalanan nyetir mobil dari Solo ke Temanggung, dia cerita rasanya kesel gitu. Kesel kenapa, Mas? Katanya mobil ini nanggung gitu. Jadi sepanjang jalan tuh mobil itu nggak cepet, nggak pelan gitu, membuat dia gregetan gitu. Dan itu membuat dia lelah ya, lelah hati tapi kesel gitu. Kesel. Kan sebenarnya ini menarik ini kan sangat fenomenologis ya. Keselnya itu hanya karena karena yang lain itu bergerak nanggung antara cepat nggak cepat. Jadi sehingga mau diselip itu susah gitu, diselip mobil. Sebenarnya ini kan bicara cara pandang. Makanya saya tadi bilang ini aspek fenomenologis gitu. Ini masalah gejala cara pandang si pengemudi. Ketika kita mengikuti arus yang ada dengan kecepatan yang memang sekian gitu, maka bisa jadi dia akan menikmati perjalanan itu nyaman karena dia dalam batas yang sama gitu dengan yang lain gitu. Berbeda ketika kita sudah mulai satu ukuran yang berbeda, jadi ngerasa geseh gitu dengan sekitar, ya jadi nggak nyaman. Saya sering merasakan juga ketika saya berkendara jauh gitu ya, saya sering kali
pulang Bekasi dengan berkendara dari Temanggung ke Bekasi melalui tol, itu seperti kita seperti bisa menetapkan skala gitu atas kecepatan kita gitu. Kalau kita pilih dengan kecepatan yang tinggi, maka kita akan seolah-olah tidak melihat mobil-mobil yang dengan kecepatan rendah gitu. Makanya ketika ketika suasananya memang nggak bisa dengan kecepatan tinggi dan kita masih dengan skala kecepatan tinggi, tentu kita nggak nyaman. Bayang nih ya arahnya kemana ya. Ya demikianlah rasa yang kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita dengan setelan yang tidak tepat di sekitar kita, kita akan menggerutu atas waktu yang ternyata itu tidak perlu saat kita bisa setel dengan tepat. Ada garputala dalam kehidupan itu yang bisa kita gunakan untuk menjaga eh, harmonisasi rasa kita. Alah, ngomong apa ini jadi kemana-mana ya. Ya kembali ke tema deh, pokoknya bagaimana waktu tadi ternyata memang sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Waktu ini adalah bisa jadi kiamat itu nanti karena memang membuyarkan waktu, variabel waktu ini. Makanya kalau di surat Al-Baqarah itu ketika Allah berfirman kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, mengapa engkau kafir pada Allah padahal dulu kamu itu mati, wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan, tsumma yumitukum, kemudian mematikan, tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali, tsumma ilaihi turja'un, kemudian dia kembali kepada Allah lah dia kembali. Jadi ketika dulu nggak ada, lalu dihidupkan, lalu dimatikan, lalu dihidupkan, kemudian kembali kepada Allah. Kemudian kembali, nggak ada kata hidup dan mati lagi di akhirnya. Bisa jadi memang terminologi waktu itu hanya di sini, sehingga itulah yang menjawab keresahan saya waktu kecil di depan guru ngaji. Ketika bicara hari akhir yang nggak ada selesainya itu, ya karena saya masih menggunakan variabel dunia, variabel waktu. Dan ternyata di film Interstellar pun sebenarnya itu ada beberapa perbincangan yang itu mencerahkan menurut saya. Betapa variabel waktu itu bahkan di satu planet ke planet lain itu bisa bergeser jauh sekali. Jadi sebenarnya relatif, benar-benar kata Einstein, waktu itu sangat relatif. Sehingga terjawab kalau ada satu masa di perjalanan hidup kita nanti tiba-tiba nggak ada lagi variabel waktu. Itu. Ya ini menjadi seru lagi nanti kalau kita bahas perdalam tentang bagaimana pola hubungan kita dengan orang-orang yang sudah orang-orang terdahulu ya. Bagaimana sejarah dibaca kembali. Bagaimana sejarah seolah-olah tiba-tiba hadir di sekitar kita. Bagaimana ketika saya membaca buku-buku tentang teori Einstein tadi, saya tiba-tiba merasa saya sedang minum kopi bersamanya misalnya. Karena saya membaca pikiran-pikirannya. Nah sebenarnya itu kan ketarik lagi tuh. Ya, lebih seru lagi. Sorry nih perbincangannya menjadi terlalu dalam. Semoga menginspirasi. Salam literasi. Assalamualaikum.